Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya dan tetap semangat dalam pengawalan kasus Subang ini sekalipun sudah menginjak ke bulan 10 ya, ke bulan 10 dan kita juga saya agak lelah, agak bosen membahas kasus ini karena materinya sama itu saja, mulut di situ saja, jadinya ada kebosenan untuk membahas kasus ini. Tapi kalau nggak dibahas, yang terjadi kasus ini bisa agak redup dikarenakan pengawalan sedikit demi sedikit akhirnya melemah. Makanya di sini saya mau bongkar-bongkar WA dari Pak Yosep. Kalau yang berkenan silakan dilihat, kalau yang tidak berkenan silakan dilewati. Hidup ini pilihan. Jangan sampai YouTube saya membuat kalian marah-marah, nesu-nesu, terus akhirnya juga membuat emosi kalian terpancing. Makanya di sini kalau berkenan silakan menonton, kalau tidak berkenan silakan dilewati. Itu saja pesan saya ya. Karena nggak bisa dipungkiri Pak Yosep ini memiliki haters yang sangat banyak sekali dalam kasus ini. Dulu Pak Yosep diam, bilangnya kenapa nggak berusaha. Sekarang Pak Yosep berusaha bersuara. Kenapa banyak bersuara? Kenapa banyak curhat? Terus maunya apa? Bukankah baik Pak Yosep maupun yang lainnya masih belum ditetapkan sebagai tersangka? Pihak berwajib saja memberikan kewenangan atau memberikan kebebasan sebagaimana layaknya orang-orang yang merdeka. Nah, karena mereka masih belum ditetapkan sebagai tersangka, makanya kita juga harus menghargai kebebasan masing-masing setiap saksi. Mau curhat kemana ya silakan, mau curhat ke sini ya silakan. Yang namanya seseorang pasti mempunyai caranya sendiri untuk menyuarakan sesuatu. Nah, ketika Pak Yosep memilih saya untuk tempat curhat atau memilih YouTuber yang lainnya, iya silakan saja, monggo saja. Dan andai kata ada yang bilang, oh nanti Jeng Nimas terpancing begini-begini, nggak akan terpancing saya. Saya tetap berpegang teguh pada ketika belum ada pengungkapan siapa yang menjadi tersangkanya. Semua saksi berhak merdeka untuk menyuarakan suaranya, berhak merdeka untuk melakukan aktivitas, ya. Dan ketika belum ada pengungkapan siapa tersangkanya, semua saksi siapapun itu posisinya masih belum aman. Dan bisa dimengerti kalau saksi-saksi ini berusaha untuk menghindar dari jeratan hukum dengan usaha-usahanya tentunya. Tapi kembali lagi polisi yang akan menentukan mereka siapa yang bersalah atau tidak, kembali lagi kepada pihak yang berwajib, bukan saya sebagai YouTuber, juga bukan para YouTuber lainnya. Itu harus bisa kalian pahami ya. YouTuber seperti saya dan lainnya hanya sebatas mengawal, bukan menentukan yang salah siapa, bukan. Pengawalan ini ada batasnya. Akhirnya pihak polisi ini sudah mempunyai nama-nama tersangkanya, tinggal memprosesnya harus melengkapi data-datanya. Ini yang mungkin agak keteteran karena pihak polisi juga harus bekerja pada hal-hal yang lainnya. Kejahatan di Subang mungkin tidak hanya ini saja, tapi masih banyak yang harus ditangani pihak yang berwajib. Makanya di sini kita juga harus sabar, juga harus mengerti. Karena peristiwa ini juga sangat kompleks yang terjadi di peristiwa Subang ini. Sangat kompleks sekali, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan apalagi di negara Indonesia ada HAM, hak asasi manusia. Ketika polisi kurang hati-hati menetapkan sebagai tersangkanya, itu HAM bisa bersuara. Nah inilah yang menjadi benturan mungkin ya. Jadi pihak kepolisian ini harus hati-hati banget untuk menentukan siapa yang jadi tersangkanya, sesuaikan dengan alat bukti dan lain sebagainya. Apalagi peristiwa ini peristiwa berjamaah, lebih dari 2 orang pelakunya. Dan tentunya pihak polisi harus menyiapkan berkas-berkas untuk menunjangnya atau untuk melengkapi ke ranah pengadilan nanti. Jadi tidak sesederhana yang kalian bayangkan guys. Kemudian ketika apa yang ditayangkan di media sosial kemudian tidak sesuai dengan kehendak kalian, jangan sekali-kali membenturkan dengan pihak aparat kepolisian.
Saya sangat kasihan pada pihak kepolisian di sini, sangat kerja keras. Peristiwa ini sudah 10 bulan. Butuh kehati-hatian dan butuh keberanian pihak kepolisian untuk mengungkapkan siapa tersangkanya. Nah, kenapa saat ini belum terungkap, belum berani mengungkapkan? Pastinya ada sesuatu hal yang masih dianggap lemah oleh pihak yang berwajib dalam pengungkapan. Sehingga butuh waktu untuk pendalaman, untuk mencari, menggali lagi yang bisa menguatkan tersangka-tersangka ini sehingga tidak bisa lolos dari jerat hukum. Mungkin seperti itu. Mungkin loh ya, karena saya sendiri juga nggak tahu gimana. Seperti kalian juga nggak tahu bagaimana prosesnya nanti, bagaimana yang sudah dikerjakan kepolisian. Makanya jangan negatif thinking, lebih baik kita positif. Pihak polisi bisa mengungkap peristiwa ini dan kita beri semangat agar pihak kepolisian berani mengungkapkan peristiwa ini sesuai dengan alat bukti yang ada. Kalau berani saja tapi tidak didukung alat bukti, itu sama saja bunuh diri ya guys. Makanya harus kalian pahami. Kembali lagi di tema saat ini, yaitu bongkar-bongkar WA Pak Yosep. Ini temanya tentang semangat Pak Yosep, semangat 45 dalam pengungkapan kasus ini. Suka ditonton, gak suka dilewati ya. Kita hindari ngomong-ngomong yang terlalu ngegas, karena itu juga akan mempengaruhi pikiran kalian. Jangan sampai gitu saya membuat kalian neko-neko atau marah-marah dan menghujat, itu kurang bagus. Baiklah, ini saya baca ya. Saya baca mulai dari ini, dari awal ini. Ini curhatan tanggal 1 Februari 2022. Wajib untuk diungkap, Bu, karena berbahaya bagi keluarga yang ada. Harus dikonfrontir antara saya dan yang dicurigai oleh saya. Begitu, Bu. Saya sekarang tenang, sangat fit segalanya. Memori saya sangat siap untuk segalanya. Begitu, Bu. Jangan sampai pelaku menari-nari di atas penderitaan orang lain. Pak Yosep sudah semangat 45 untuk pengungkapan kasus ini dan dia mau dikonfrontir dengan para yang sudah dicurigai oleh Pak Yosep tersebut. Kemudian saya balas seperti ini. Iya, yang rugi Bapak dan keluarga, harus ada ketegasan dari pihak Bapak. Saya memberikan ruang kepada semua saksi untuk bisa, jika berkenan, untuk curhat ke tempat saya ini. Karena juga kasihan loh ya, kalau saksi A, B, dan C disudutkan, kenyataannya mereka ini tidak melakukan sesuatu, kemudian tidak diberikan tempat atau ruang untuk memberi klarifikasi, ya sangat kasihan. Makanya itu saya memberikan ruang buat para saksi semuanya, entah Pak Yosep, entah Danu, entah Yoris, entah Wahyu, Kosasi, Opi, untuk bisa mengklarifikasi jika dirasa pemberitaan di luar sana kurang tepat ya. Jadi nggak ada salahnya, siapapun boleh curhat, toh mereka masih manusia merdeka untuk saat ini. Selanjutnya ya, saya ulangi. Iya, yang rugi Bapak dan keluarga. Harus ada ketegasan dari pihak Bapak. Jawabnya sangat siap, Bu, karena nama baik, Bu, sekarang mulai fit, Bu, karena Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau ini di PTS-kan yang merasa rugikan keluarga saya, Bu, kami akan menuntut kepada yang mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Begitu, Bu. Selanjutnya, karena saya sudah bersatu dengan anak saya, Yoris, siap melaporkan YouTuber ke Kapolda, ke Mabes Polri. Itu bukan sekedar ancaman. Lihat nanti semua YouTuber yang menggiring dan menyebarkan nama baik dan yang memutarbalikkan fakta. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan melindungi para pelaku yang sebenarnya. Lihat nanti, kita yakin dan pasti akan terbukti dan ini pasti terjadi. Seperti itu ya WA dari Pak Yosep mengenai semangat 45-nya sudah terbangkitkan lagi ketika Yoris sudah bergabung satu tim dengan Pak Yosep. Mungkin waktu beda tim, Pak Yosep ini agak serba pakewo, agak serba salah. Ini mau saya sudutkan, mau saya gimana kan, ini anak saya.
Demikian juga Yoris mau begini, ini papa saya. Ada serba pakewo dalam mengungkapkan unek-uneknya. Tapi setelah mereka bersatu, jadinya sudah nggak ada pakewo lagi, merasa kekuatan pulih kembali, fit dan lain sebagainya. Dan itu membuat Pak Yosef semangat kembali untuk menyuarakan unek-uneknya di media sosial. Kemudian ketika ada orang yang bertanya, nggak ada untungnya menyuarakan di media sosial. Ya, bagi kalian mungkin nggak ada untungnya, tapi bagi Pak Yosef mungkin ada untungnya, karena yang namanya beban unek-unek itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, yang terjadi bisa sakit ya, bisa ngenes sendiri. Kalau sudah dikeluarkan, ini agak blong seperti kalian ya, misalnya putus dengan pacar kalian, kalian pendam sendiri permasalahannya, pada akhirnya kalian merasa tersakiti. Nah, ketika masalah kalian sudah kalian curhatkan pada seseorang yang tepat atau pada seseorang yang bisa menampung curhatan kalian, akan terasa blong pikiran kalian. Demikian juga pada Pak Yosef ya. Jadi di sini guys, berilah ruang yang sama untuk para saksi dalam mengungkapkan unek-uneknya, dalam menyuarakan masalahnya. Selanjutnya kita beralih ke senjata pamungkas dari kedua belah kubu ya. Senjata pamungkas ini apa saja yang saya ketahui ya. Kalau menilik dari berita di media sosial, senjata pamungkas Pak Taufan kayaknya ada saksi yang melihat kejadian itu dari malam hingga pagi. Tentunya ini saksi yang begitu istimewa. Nah, tentunya saksi ini akan bisa mengungkapkan kronologi secara detail apa yang dilihat dari malam hingga pagi hari. Karena jam-jam itu adalah jam sangat krusial di mana Ibu Tuti dan Amel dihabisi. Dan tentunya saksi ini ketika dia melihat dari malam hingga pagi, pastinya bisa secara detail menceritakan siapa-siapa dan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Itu kalau dari kubu Pak Taufan ya. Kemudian dari kubunya Pak Yosef, saya hanya bisa melihat dari curhatannya yang di saya ya. Curhatan di saya ini ada WA yang seperti ini. Barang buktinya ke D, banyak barang saya yang di framing, tapi ada yang lupa oleh D, sangat akurat tapi jadi rahasia penyidik. Nah, jadi ini salah satu senjata pamungkasnya Pak Yosef. Seperti itu ya teman-teman, masing-masing kubu ini mempunyai kartu asnya sendiri-sendiri. Tentunya kartu as ini sudah didalami oleh pihak yang berwajib. Apakah setelah didalami kartu asnya ini mendal? Dikarenakan hingga hampir 10 bulan kasus ini belum terungkap. Apakah masih didalami? Entahlah ya, kita tunggu saja pengungkapan kasus ini. Semoga cepat kelar dan semoga arwah Ibu Tuti dan Amel tenang dan damai di alamnya. Amin ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.